Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap ada di rumah. Kalaupun terpaksa harus melakukan aktivitas di luar rumah, harus selalu menerapkan protokol kesehatan ya, supaya kalian terhindar dari virus-virus yang sedang mewabah. Kalian coba ambil sebuah spidol atau black marker ya. Kemudian siapkan juga seutas benang kasur atau benang wol ya. Kalian ukur kira-kira 50 cm. Ujung yang satu kalian ikatkan pada spidol tersebut, sedangkan ujung yang lain kalian pegang. Setelah terikat kuat, angkatlah spidol itu, kemudian putarkan tangan kalian. Ya. Putarkan tangan kalian, boleh ke kiri atau ke kanan, sama itu ya. Nah, ketika kalian memutarkan spidol yang diikat dengan benang tersebut, saat itulah kalian melakukan gerak melingkar pada spidol. Nah, ya kan? Nah, untuk menggambarkan gerak melingkar yang kalian buat dari spidol tadi, ini Bu Susi sudah tampilkan gambar yang berikutnya ini ya, yang berlatar belakang warna putih. Pusat lingkarannya adalah O. Mula-mula benda ada di titik A. Kemudian diputar, ini kebetulan putarannya ke kiri ya. Dari A dia bergerak menuju ke titik B, kemudian turun, terus naik lagi, akan kembali ke titik A lagi. Maka ketika spidol tadi bergerak dari A, kemudian mutar balik ke A, dikatakan benda melakukan 1 kali putaran. Kalau misalnya mulainya dari titik B, sama, dari B mutar ke kiri, kembali lagi ke titik B. Nah, ketika tadi mula-mula itu benda ada di titik A, kemudian kalian putar berpindah ke B, maka benda tersebut menempuh lintasan. Ya, lintasannya karena dia itu melingkar, itu dinyatakan dengan theta, yaitu sudut lingkaran. Sedangkan jari-jarinya adalah jarak antara titik A atau B terhadap pusatnya, yaitu sebesar R. Sedangkan V kecepatannya, ya, ini yang berimpit dengan lintasan lingkarannya, itu adalah selalu berubah tergantung posisi dari titik itu ada di sudut berapa. Ya. Nah, selain ada kecepatan linier, kecepatan V, pada gerak melingkar juga ada kecepatan sudut nih yang dinamakan omega, seperti huruf V ini ya. Nih, kecepatan sudut, di mana besar kecepatan sudut dengan besar kecepatan linier itu saling tegak lurus. Nah, kemudian coba kalian cari di sekitar kalian benda-benda yang melakukan gerak melingkar. Apa contohnya? Ya, paling mudah dan pasti ada di rumah ya, yaitu jam. Nah, gerakan jarum jam. Kemudian apa lagi? Ya, kipas angin, baling-baling kipas angin, itu ya, kipas angin dari listrik. Itu geraknya juga gerak melingkar. Satu lagi, ya, roda. Bisa roda mobil, bisa roda sepeda motor, ataupun roda sepeda pancal ketika
naiki ketika berjalan. Maka itu juga salah satu bentuk gerak melingkar. Nah, baik ya. Jadi saya ulang lagi, apa itu gerak melingkar? Yaitu gerak benda dengan lintasan berbentuk lingkaran. Selanjutnya, pada gerak melingkar ini, apa yang akan kita pelajari? Nah, yaitu yang kita pelajari pertama adalah besaran-besarannya. Besaran-besaran apa saja yang ada pada gerak melingkar? Yang pertama adalah yang dinamakan posisi sudut, dilambangkan dengan huruf theta. Perhatikan gambar sebelah kanan ini. Ya. Posisi sudut tadi di awal sudah disampaikan sama Bu Susi ya. Posisi sudut ini kalau pada gerak lurus sama dengan jarak yang ditempuh. Nah, kalau misalnya benda itu bergerak dari A kemudian naik menuju ke titik B, maka saat itu posisi sudutnya sebesar theta. Ya, jadi theta ini menyatakan posisi sudut atau kedudukan titik ketika melakukan gerak melingkar. Bagaimana cara menentukan posisi sudut benda yang bergerak melingkar? Yaitu menggunakan persamaan theta sama dengan 2pi kali R dibagi dengan R. Kalian masih ingat rumus 2pi R itu rumus apa? Ya, rumus keliling lingkaran. Nah, jadi rumus keliling lingkaran itu sama dengan 2pi R. Nah, dengan pi adalah bilangan. Bilangan pi, ingat kan? Bilangan pi ada yang menggunakan 3,14, ada yang menggunakan 22/7. Sama itu ya. Nah, sedangkan R-nya, tadi dikatakan R adalah jari-jari lingkarannya. Nah, mungkin kalian bertanya, loh Bu, R-nya kok berbeda antara di gambar dengan yang di rumusnya? Nah, penulisannya memang beda ya. Kebetulan di rumusnya ini Bu Susi nulisnya pakai R kecil. Sedangkan pada gambar itu menggunakan R besar. Tetapi sebetulnya itu sama ya, hanya beda penulisan. Karena satuan yang dipakai juga sama, menggunakan satuan meter. Jadi R kecil dan R besar sama ya. Nah, ketika benda melakukan putaran dari titik A kembali ke A atau titik B kembali ke titik B, tadi dikatakan bahwa benda tersebut melakukan 1 kali putaran. Di mana dalam 1 kali putaran itu menempuh sudut sebesar sudut lingkaran, yaitu 360 derajat. Nah, 1 putaran 360 derajat ini kalau dinyatakan dengan satuan lain, yaitu satuan radian, itu sebanding dengan 2pi. Ya, jadi 1 putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2pi radian. Dengan pi adalah bilangan. Maka 1 radian itu akan sama dengan 360 derajat dibagi 2pi. Jadi dibalik ya. Tadi 1 putaran 360 derajat sama dengan 2pi. Maka 1 radian itu sama dengan 360 dibagi 2pi. 360 tetap 2pi berarti 2 dikalikan 3,14 sama dengan 6,28. Maka 1 radian itu ternyata besar sudutnya sama dengan 57,3 derajat. Nah, jadi satuan posisi sudut dalam sistem SI itu nanti menggunakan radian, tidak lagi menggunakan derajat. Ya. Nah, itu kalau untuk menentukan posisi sudut benda yang bergerak melingkar.
Yang kedua yaitu periode dan frekuensi. Periode dilambangkan T besar, frekuensi dilambangkan F kecil. Di mana periode itu merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali putaran. Nah, jadi untuk satu kali berputar dari A kembali ke A membutuhkan waktu sebesar T besar yang dinamakan periode. Di mana untuk menentukan besar periode daripada gerak melingkar itu menggunakan persamaan T besar sama dengan T kecil dibagi N kecil. Apa itu T kecil? T kecilnya adalah waktu tempuh, waktu yang diperlukan untuk melakukan putaran. Sedangkan N kecil adalah banyaknya putaran atau jumlah putaran. Sehingga periode sama dengan waktu untuk melakukan putaran dibagi jumlah putaran. Sedangkan frekuensi lambangnya F kecil itu merupakan jumlah putaran yang dilakukan tiap satuan waktu. Ya, sekali lagi frekuensi itu adalah jumlah putaran yang dilakukan setiap waktu atau banyaknya putaran yang dilakukan tiap satuan waktu. Nah, ingat ya, untuk frekuensi itu menggunakan lambang F kecil, bukan F besar. Karena kalau F besar itu apa? Ya, lambang daripada gaya. Sedangkan frekuensi itu menggunakan lambang F kecil. Di mana untuk menentukan frekuensi gerak melingkar itu sama dengan N kecil dibagi T. Ya, jadi kebalikan daripada periode. Maka antara periode dan frekuensi itu punya hubungan. Apa hubungannya? Yaitu periode atau T besar itu sama dengan 1/T kecil. Bisa kalian lihat di LHS halaman 66 nomor B. Ya. Periode dan frekuensi itu mempunyai hubungan, yaitu T besar sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T. Nah, itu ya. Nah, nanti gimana penggunaannya? Tergantung yang diketahui dalam soal. Kalau yang diketahui nanti periode, kalian disuruh mencari frekuensi, maka langsung dipakai yang rumus hubungan periode frekuensi. Sedangkan apabila rumus yang diketahui dalam soal nanti adalah banyaknya putaran dan waktu putaran, maka kalian pakai perbandingan T dengan N. Tuh ya, jelas ya? Ya. Sekarang yang ketiga yaitu kecepatan linier atau V dan kecepatan sudut atau omega. Apa bedanya kecepatan linier dengan kecepatan sudut? Ya, kecepatan linier itu lambangnya V kecil. Kalau kecepatan sudut lambangnya omega. Lihat gambar sini ya. V kecil, kecepatan linier, itu arahnya selalu berubah. Dan tegak lurus terhadap jari-jarinya. Itu V. Sedangkan kecepatan sudut, itu ini. Nah, kecepatan sudut berarti kecepatan pada titik pusatnya. Jadi V-nya itu berimpit dengan lintasan. Kecepatan sudut itu nanti searah dengan putaran gerak bendanya. Nah, untuk mencari kecepatan linier, V sama dengan 2πr dibagi periode. Ya, V sama dengan 2πr dibagi periode. Nah, kalian masih ingat kan tadi hubungan antara frekuensi dengan periode?
Ya, jadi periode kan 1/F. Maka kalau T ini kita ganti dengan F, maka persamaan V akan berubah menjadi V sama dengan 2pi kali R kali F. Gimana Bu penggunaannya? Kok ada dua rumus? Ya sama seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Susi ya. Tergantung yang diketahui dari soal itu. Nah, ya. Sekarang yang keempat yaitu kecepatan sudut. Kecepatan sudut sesaat itu adalah besarnya sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Di mana lambang daripada kecepatan sudut ini adalah omega, ya, seperti W. Ini dibaca omega. Di mana omega sama dengan 2pi per T. Nah, sama untuk T, kalau kita ganti dengan 1/F, maka persamaan omega ini akan berubah menjadi omega sama dengan 2πf. Nah, itu ya. Jadi ada 4 besaran yang sudah kita bahas pada pagi ini, yaitu yang pertama tadi adalah posisi sudut, ya kan? Yang kedua, periode dan frekuensi. Yang ketiga, kecepatan linier. Dan yang keempat adalah kecepatan sudut. Paham anak-anak sampai sini ya? Nah, itu juga, materi ini juga bisa kalian pahami dari LKS halaman 66 ya. Itu mulai 65 sampai 66. Nah, untuk contoh soal penerapannya, sebelum kita lanjutkan materinya, nanti bisa kalian pelajari di halaman 66 itu. Di situ sudah ditampilkan satu contoh penerapan soalnya. Ya. Nah, dari contoh penerapan soal itu nanti, kalau ada kesulitan, nanti kalian langsung japri Bu Susi lewat WA kelas ya, di grup kelas, biar teman-teman yang lain juga bisa menyimak. Tuh ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Yaitu gerak melingkar beraturan. Biasanya disingkat dengan GMB. Gerak melingkar beraturan. Apa itu gerak melingkar beraturan? Nah, gerak melingkar tadi sudah didefinisikan ya. Gerak melingkar adalah gerak benda dengan lintasan berbentuk lingkaran. Nah, yang beraturan ini apanya? Nah, jadi yang beraturan di sini adalah kecepatan liniernya tetap. Maka gerak melingkar beraturan adalah gerak benda dengan lintasan berbentuk lingkaran dengan besar kecepatannya adalah tetap. Tidak berkurang, tidak bertambah. Nah, selama melakukan gerak melingkar beraturan, kecepatan linier dan percepatannya itu tidak mengalami perubahan. Yang berubah hanya arahnya saja, di mana arah kecepatan linier selalu menyinggung lintasannya, bidang lingkarannya. Ini ya, di titik A kecepatan liniernya ke atas, garis biru ya, garis panah biru. Sedangkan ketika di titik B, garis birunya berubah arahnya, berbeda dengan ketika di titik A. Itu ya, jadi kalau nilainya tetap, sedangkan yang berubah hanya arahnya saja. Sedangkan percepatannya itu dinamakan percepatan sentripetal. Sentri itu kan berarti pusat. Berarti percepatan sentripetal adalah percepatan yang dialami oleh gerak melingkar ya, yang arahnya menuju ke pusat lingkaran. Nih. Jadi untuk percepatan sentripetal digambarkan dengan garis panah merah. Nih, garis panah merah AS di titik A, AS di titik B,
panahnya merah lagi, ya. Sehingga kalau kita lihat dari gambar ini, posisi antara kecepatan linier dengan percepatan sentripetal itu saling tegak lurus. Ya. Nih. Berapa besar percepatan sentripetal benda yang bergerak melingkar? Yaitu menggunakan lambang AS. A itu percepatan, S itu sentripetal. Di mana AS itu sama dengan V yang dikuadratkan dibagi dengan jari-jari. Nah, kalian masih ingat tadi kecepatan sudut omega? Nah, sehingga kalau percepatan sentripetal ini dalam versi omega, itu akan berubah menjadi AS sama dengan omega kuadrat kali R. Kebetulan di sini R-nya pakai R besar ya, nggak ada masalah. Nah, itu. Sekarang, apakah ada persamaan antara rumus-rumus di gerak melingkar dengan di gerak linier? Kita cek yang di bawah ini. Pada gerak lurus, V itu sama dengan delta S per delta T. Sedangkan pada gerak melingkar, delta S-nya itu adalah delta theta dengan delta T yang sama dikalikan dengan R. Sehingga pada gerak linier, gerak melingkar, itu V akan sama dengan omega kali R. Sedangkan percepatan sentripetalnya adalah delta V per delta T, itu kalau di gerak lurus. Sedangkan pada gerak melingkar, itu delta V-nya dirubah menjadi delta omega. Delta T-nya tetap dikalikan R, sehingga hubungannya adalah AS sama dengan alfa kali R. Apa itu alfa? Alfa adalah percepatannya. Sehingga kesimpulannya adalah jarak pada gerak lurus itu sama dengan posisi sudut dikalikan jari-jari. S itu pada gerak lurus, theta R itu pada gerak melingkar. Sedangkan kecepatan linier, kecepatan itu sama dengan omega kali R. Kecepatan ini adalah kecepatan linier pada gerak lurus, omega R-nya adalah kecepatan pada gerak melingkar. Dan yang terakhir, percepatannya adalah alfa kali R. Alfa itu adalah percepatan sudut, R jari-jari, A-nya adalah percepatan sentripetal. Nah, itu ya hubungan antara persamaan pada gerak linier terhadap gerak melingkar. Nah, dari definisi gerak melingkar beraturan ini, silahkan kalian cari coba contoh-contoh benda yang melakukan gerak melingkar beraturan. Sekali lagi, apa syaratnya gerak melingkar beraturan? Hanya satu jaraknya, yaitu kecepatannya harus tetap. Nah, coba ingat-ingat, cari ya. Oke, posisi tunggu. Lagi nih yang bawah nih, satu lagi. Nah, ini sama, prinsip yang dipakai sama. Gerak melingkar beraturan, tapi jenis permainannya ini berbeda. Ini yang lebih menantang ini ya. Sama, semuanya diputar. Nah, demikian anak-anak ya, pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai gerak melingkar. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa menambah pengetahuan kalian, menambah wawasan kalian juga. Dan harapan Bu Susi, kalau masih ada hal-hal yang kurang dipahami, nanti ditanyakan di grup kelas WA ya. Kita komunikasikan di sana.
Kenapa harus di grup kelas, jangan japri pribadi, supaya temannya yang lain yang nggak bertanya juga akan paham pembahasannya. Itu. Nah, tadi sudah Bu Susi sampaikan untuk contoh soalnya ada di halaman 66 ya. Satu. Sekarang ada lagi satu yaitu yang di halaman 67. Di contoh penerapan materi gerak melingkar beraturan itu juga ada satu contoh lagi ya, satu soal dengan berapa pertanyaan ini? Ada 4 pertanyaan. Kalau yang contoh soal yang pertama tadi satu soal sama ya, 4 pertanyaan juga. Nah, itu ya. Jadi silakan nanti kalau materinya kurang paham tanyakan, kalau paham semua materi kalian langsung lanjut ke contoh soal. Kalau contoh soal langsung nggak ada masalah, langsung kalian lanjut ke soal. Tapi kalau ada masalah, segera kalian tanyakan. Nah, untuk umpan balik, kalian udah paham atau belum? Nanti setelah selesai pembahasan ini, kalian kerjakan latihan soal halaman 68 pada review dan penerapan 1. Soal yang kalian kerjakan yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 4. Ya, sekali lagi, tugas hari ini ya, latihan soal gerak melingkar LKS halaman 68, review dan penerapan 1, nomor 1 sampai nomor 4 saja. Seperti biasa, nanti dikerjakan kemudian dikirim melalui classroom ya, di tugas kelas di classroom. Nanti tenggat waktunya Bu Susi kasih tahu di classroomnya. Dan satu lagi, selain mengerjakan soal latihan, jangan lupa, ini yang lebih penting, yaitu kalian melakukan absensi setelah sesi kita ini nanti selesai. Karena nanti kalau bersama-sama dengan sesi berlangsung, kalian absen nanti fokusnya akan terganggu ya. Jadi jangan lupa tugas pertama, berarti saya balik ya, tugas pertamanya adalah absensi di classroom. Jangan sampai ada yang nggak absen, karena nanti kalau nggak absen, kalian dianggap tidak mengikuti pembelajaran ini ya. Ini masih sementara ya, terpaksa kalian belajarnya jarak jauh karena memang situasinya lagi seperti ini. Makanya kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan semua ini segera berakhir dan kalian bisa segera masuk sekolah seperti biasa. Kita ketemu di kelas, kita bahas bersama materi-materi yang ada di modul ini atau di LKS ini. Nah, itu ya. Ingat ya, tugasnya berarti yang pertama absensi, yang kedua mengerjakan latihan soal di LKS halaman 68. Baik, demikian anak-anak pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sebelum Bu Susi akhiri, kita tetap semangat ya. Semangat, jangan sampai semangatnya hilang ya. PJJ tetap semangat. Kalau ada masalah, sampaikan di grup kelas fisika masing-masing ya. Mudah-mudahan semua ini segera berakhir dan jangan lupa ya jaga kesehatan supaya minggu depan kita bisa bertemu lagi untuk bahas materi yang lainnya. Baik anak-anak, Bu Susi akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, saling mendoakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.